Shalom, wejangan hari ini berjudul Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Judulnya ini memang aneh. Biasanya itu kalau melihat orang susah kita ikut prihatin, melihat orang berduka cita kita ikut mengucapkan duka cita, melihat orang senang, berbahagia kita ikut menyampaikan rasa bahagia kita,
support kita dan lain sebagainya. Tetapi ini kebalik, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kok aneh judulnya? Memang, tapi banyak terjadi hal yang demikian. Ketika orang melihat tetangganya diberkati, membeli mobil baru, membeli rumah baru, atau mungkin cuma televisi baru, kulkas baru, dia bilang kepada keluarganya, jangan-jangan itu uang hasil korupsi, jangan-jangan itu uang hasil tipuan sana sini. Ketika melihat tetangganya atau temannya tertimpa bencana, dia bilang, tobat, itu mungkin hukuman Tuhan. Tuhan lagi beracara dengan dia. Dia lagi dihukum dengan Tuhan, lagi dipukul dengan Tuhan, karena dia banyak berbuat ini dan itu. Ini memang banyak terjadi, saudara-saudara. Kita sebagai orang Kristen, jangan ikut-ikut demikian. Itu tidak baik. Mungkin saudara-saudara berpikir, itu kan tidak apa. Kita sudah memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Bukankah kita harus tahu bahwa kita juga akan dihakimi? Satu ketika nanti, kita akan dihakimi. Kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai hakim, sedangkan kita belum tahu apa sih yang sebenarnya yang terjadi. Kalau kita lihat, mungkin kita juga bisa berpikir, ini kan tidak ada alasan atau dasar firman Tuhannya. Ada dasarnya, saudara-saudara. Kita baca di dalam Amsal 17 ayat yang kelima. Amsal 17 ayat yang kelima. Dalam Amsal 17 ayat yang kelima dikatakan, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena sesuatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Jadi ada ayatnya, saudara-saudara. Ada aturannya. Ada aturan dari Tuhan. Jangan kita sembarangan hidup. Jangan sembarang menghukum orang. Jangan sembarang memaki orang. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Amsal 17 ayat yang ke-13. Amsal 17 ayat yang ke-13. Dalam Amsal 17 ayat 13 ini ditulis, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, sering berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat kejahatan, istilahnya air susu dibalas dengan air tuba, hati-hati. Ada peringatan dari firman Tuhan, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi artinya dari rumahnya ini berbicara bukan dia person pribadi, tetapi dia dan seisi rumahnya. Bisa kena, kalau dia laki-laki kena sama istrinya, kena sama anaknya, yang laki-laki atau yang perempuan, dan lain sebagainya. Kalau dia seorang ibu, bisa kena sama suaminya, kena ibu sendiri itu, atau kena dengan anaknya, yang perempuan atau yang laki-laki. Jadi harus hati-hati. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-15, Roma 12 ayat yang ke-15, tertulis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Seharusnya memang demikian. Ketika kita datang melayat orang yang lagi berduka, kita mengucapkan duka cita. Kita datang orang yang lagi pesta pengantin, kita mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Seharusnya begitu. Kita harus menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Di dalam 1 Petrus 22, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, tertulis, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dan dengan segenap hatimu. Jadi saudara haruslah dan seharusnya kita melaksanakan perintah firman Tuhan seperti dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Saya bacakan sekali lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengar sebagian dari renungan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu ini bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Bukan hanya pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan, untuk jemaat atau siapapun yang lagi mendengarkan siaran ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau selalu menuntun mereka, membimbing mereka. Kami mau berdoa Tuhan, untuk mereka yang lagi dilanda kesusahan, pencobaan, berikan kekuatan, berikan kemampuan mereka untuk menghadapinya Tuhan, dan berikan jalan keluar kepada mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang lagi bertugas pekerjaannya, dimanapun mereka berada, di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang sedemikian rupa mungkin berat. Engkau tolong mereka, berkati usaha, berkati pekerjaan mereka. Yang lagi studi, berkati studinya. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.